رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah semangat melaksanakan ibadah puasa di saat ini, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Dan kita berharap kepada Allah SWT agar dengan amal Ramadan ini Allah meletakkan kita pada derajat orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika coronavirus atau COVID-19 ini melanda dunia dan telah banyak membunuh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka di pemberitaan kita sering mendengar dan akrab di telinga kita kata-kata kalimat misalnya self isolation atau social distancing atau kata-kata lockdown. Lockdown itu artinya adalah menutup satu wilayah karena adanya hal yang mengancam, ada hal yang darurat, sehingga akses masuknya dari darat, udara, lautan ditutup semuanya, sehingga orang yang ada di dalam wilayah tidak bisa keluar dan orang di luar wilayah tidak bisa masuk ke dalamnya. Itu dikatakan lockdown. Dan ini sering kita dengar, kadang kita pakai juga ketika kita tidak bisa keluar karena adanya wabah, lalu kita bersama keluarga di rumah dan aktivitas di rumah kita. Ada teman kita yang ngebel, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada di mana? Saya di rumah. Sedang apa? Lockdown. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita gunakan waktu-waktu yang ada. Setiap waktu ada amal-amalnya, setiap amal ada waktu-waktunya. Dan kita gunakan waktu yang kita punya. Ada satu amalan yang dia terikat waktu dan tempatnya, yaitu amalan zikir. Sehingga dalam surah Al-Ahzab 41-42 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di saat pagi hari dan di petang-petang hari. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Maka segala aktivitasnya disandarkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir bukan hanya sekedar menyebut, tapi melafadzkan, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu mentafakuri semua yang Allah ciptakan dalam kehidupan, termasuk diri kita semua. Dan kemudian menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita. Sehingga zikir yang seperti ini akan mendatangkan ketenangan batin kepada kita, karena jiwa kita ada sandaran, ada tempat mengadu, sehingga kita rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kisah diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 87, 88 dan surat As-Saffat ayat 143 sampai 147. Seorang Nabiullah, seorang Rasulnya Allah, yaitu Yunus bin Matta. Dikisahkan di situ, diceritakan bagaimana Nabi Yunus ini telah mendakwakan agama Islam kepada kaumnya kurang lebih 33 tahun. Tapi selama itu kaumnya menentangnya, mencaci makinya, memfitnahnya, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Dari sekian banyak kaumnya itu ternyata hanya 2 orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Rubil dan Tanuh. Karena sudah sangat dolim kaumnya kepadanya, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah Ta'ala, minta keputusan. Ya Allah, berilah keputusan antara aku dan kaumku ya Allah. Aku sudah sampaikan risalah agama pada mereka ya Allah. Aku sampaikan Islam pada mereka ya Allah, tapi mereka menentangku ya Allah. Mereka bahkan menghina aku ya Allah, bahkan mereka mengancamku dan seterusnya. Dia berdoa, bahkan dia menghina Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan keputusan antara kami dan mereka ya Allah. Akhirnya kata Allah SWT dalam firman-Nya, wahai Yunus, sampaikan kepada kaummu bahwasanya mereka diberi waktu tangguh selama 40 hari. Jika selama 40 hari ini mereka tidak mau bertobat, maka azab Allah akan turun pada mereka dan mereka akan dihancurkan, dibinasakan sebagaimana kaum-kaum sebelumnya.
Maka Nabi Yunus mendatangi kaumnya dan menyampaikan pada mereka akan adanya ancaman dari Allah Ta'ala ini dan batas waktu yang Allah tentukan untuk mereka. Tapi mereka kaumnya malah mengatakan, wahai Yunus, jangan nakut-nakuti kami. Jika Allah Tuhan kami itu memang betul ada, suruh turun Dia, hadapi kami semuanya. Nabi Yunus mendengar kata-kata ini langsung menghindari kaumnya. Dia menunggu masa waktu yang Allah Ta'ala. Maka hari ke-37 kemudian langit sudah hitam, angin sudah mulai berhembus kencang. Nabi Yunus paham bahwasanya ini adalah azab Allah akan datang pada mereka. Tapi kaumnya mengatakan, wahai Yunus, kataku akan ada azab, akan ada musibah bencana besar. Tapi kamu lihat ke langit, langit hitam mendung, akan hujan. Ini rahmat untuk kami, ini berkah untuk kami. Desa kita akan makmur karena adanya hujan yang turun. Kaum tidak paham. Maka Nabi Yunus merasakan jengkel atas perlakuan kaumnya. Dia tinggalkan kaumnya. Dia berjalan jauh sampai ke tepi pantai untuk menghindari azab Allah SWT yang akan datang pada kaumnya. Lalu dia bernegosiasi dengan nahkoda kapal. Dia minta izin untuk naik bersama penumpang yang lain. Maka diizinkan oleh nahkoda kapal. Berlayarlah kapal ini di lautan. Tapi sampai tengah lautan kemudian terjadi angin badai gelombang besar. Kapal mulai oleng dan akan tenggelam. Maka nahkoda kapal dan awak kapal bermusyawarah. Satu jalan harus ditempuh, yaitu bagaimana penumpang ini satu di antaranya harus terjun ke lautan untuk mengurangi beban daripada beratnya kapal penumpang ini. Akhirnya disampaikan pada penumpang, semua setuju, maka nama-nama ditulis lalu diundi. Maka ketika diundi, keluar satu undian, maka ternyata namanya Yunus bin Matta. Nahkoda kapal tidak tega kepada beliau ini. Nampaknya orang baik, orang soleh, kenapa harus masuk ke lautan? Diundi lagi yang kedua, keluar Yunus bin Matta. Ketiga lagi diundi, keluar nama Yunus bin Matta. Akhirnya dengan berat nahkoda kapal mengatakan, wah Yunus, sesungguhnya aku sangat menghormati engkau, muliakan engkau, tapi kadang sudah kesepakatan kita bersama untuk menyelamatkan penumpang yang banyak ini, maka engkau harus rela untuk terjun ke lautan. Maka Nabi Yunus kemudian dia terjun ke lautan. Ketika dia terjun, maka Allah gerakkan ikan paus yang besar langsung memakan dia. Ketika sudah masuk dalam perut ikan paus, maka ikan paus ini masuk ke dalam lautan yang dalam. Maka surah Al-Anbiya 788 mengatakan, fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus memahami sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebetulnya masih ada waktu untuk mengingatkan kaumnya, tapi dia justru meninggalkan kaumnya. Maka Allah dia beri pelajaran ujian. Ketika Nabi Yunus sudah masuk dalam perut ikan paus, maka dia faham sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Maka dia sadari dengan hati yang paling dalam penyesalan dalam jiwanya karena takutnya pada ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terbitlah suatu kalimat-kalimat zikir dan tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanada fil zulumat. Maka ketika Nabi Yunus menyeru pada Tuhannya dalam kegelapan, gelapnya perut ikan paus, gelapnya lautan yang dalam, dan gelapnya malam gelap gulita, Nabi Yunus terkurung di perut ikan paus. Nabi Yunus sedang di lockdown Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang di lockdown Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Yunus muhasabah dan dia mengatakan dengan kalimat yang sempurna dari jiwanya yang paling dalam. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim ya Allah. Maksudnya adalah ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah kelalaianku ini ya Allah. Maka akhirnya zikir ini dari relung hati yang paling dalam terbit daripada jiwanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini telah menembus perut ikan paus, menembus lautan dan naik ke langit.
Sehingga Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa, zikir dan tobat Nabi Yunus alaihissalam ini. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus itu dari duka citanya, dari kesusahannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka kalimat zikir dan tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam, dia sebutkan, dia ulang-ulang dalam jiwanya, dengan lidahnya dia fikirkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan izin Allah, Allah telah menggerakkan lautan ini untuk memingkirkan ikan paus ini. Maka sampai kemudian di tepi laut, ikan paus ini kemudian memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka dalam surah As-Saffat 143-147 mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus ini bukan tergolong orang yang bertasbih kepada Allah SWT, maka Nabi Yunus akan tetap, bahkan dia akan meninggal dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat nanti. Fadabaznahu bil arwa'i wa huwa sakim. Lalu kami hempaskan Nabi Yunus alaihissalam ini. Kami hempaskan Yunus ini dimuntahkan oleh ikan paus ke daratan yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wa huwa sakim, sedang dia dalam keadaan sakit yang luar biasa, menahan sakit. Begitu siang hari matahari terbit, masya Allah, badannya terjemur matahari, merasa kepanasan, perih badannya karena lamanya beberapa hari dalam perut ikan paus tadi. Dalam kondisi yang panas itu, kemudian Nabi Yunus tetap bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya apa? Wa ambasna alaihi syajaratan min yaqtin. Lalu kami tumbuhkan satu tumbuhan yang namanya bagian daripada pohon lampu, yang dia tumbuh di tepi pantai yang tandus, yang gersang. Lalu kemudian langsung menutupi tubuh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga tubuhnya terlindungi daripada sinar matahari yang sangat panas dan menyengat. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan akhirnya Allah kirimkan kijang-kijang binatang hewan ini untuk memberikan minum Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus ketika dia sudah menjadi sehat kembali, badan sudah terasa segar, maka Nabi Yunus kembali pulang kepada kaumnya. Tapi di batas kampung dia bertemu seorang anak gembala, dan dia mengatakan kepadanya bagaimana keadaan kaum tersebut dan wilayah tersebut. Akhirnya anak gembala itu mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya itu adalah kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ketika azab akan datang, maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Tapi dengan izin Allah, semua kaumnya kemudian bertobat kepada Allah SWT, sehingga Allah tidak jadi mengazab merekanya semua. Nabi Yunus tersentak, kaget dan gembira mendengar daripada kabar dari anak gembala tadi. Maka Nabi Yunus kemudian buru-buru dia kembali pada kaumnya. Maka Allah firmankan, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus Yunus kepada kaumnya sebanyak 100.000 orang atau lebih. Mereka telah dapat hidayah, masuk dalam Islam, mereka menjadi hamba Allah yang taat. Maka Nabi Yunus sangat gembira sekali. Inilah kalimat tasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini kita ucapkan di rumah kita, di kendaraan kita, di sawah ladang kita, di mana kita berada, semua kaum muslimin seluruh Indonesia mengucapkannya, maka tidak mustahil sebagai Nabi Yunus alaihissalam yang di lockdown Allah dalam perut ikan paus tadi. Maka kalimat zikir ini telah merubah keadaan kedua Nabi Yunus alaihissalam, dan ternyata juga telah merubah keadaan negerinya menjadi negeri orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Maka dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, banyaklah kita berzikir sebagai zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, dan semoga Allah hadirkan di negeri kita ini, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Lalu kemudian Allah hadirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya, sehingga menjadi asbab hidayah untuk rakyat yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, sehingga masjid-masjid ramai untuk orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah terima puasa kita saat ini dan amalkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.